Oke, anak-anak sekalian yang sudah bergabung di SMA GKSP 2 TNBH. Kita patut bersyukur pagi ini dalam proses kehidupan. Tentunya semua merasakan bagaimana karya Tuhan itu terjadi dalam hidup. Dibayangkan saja kita semalam tidur pulas. Mungkin ada yang bermimpi, ada yang tidak, ada yang mengigau, ada yang macam-macam. Hilang dari semua ingatan. Tetapi kita bersyukur pagi, kita bangun, kita sehat, kita harus paham dari mana itu semua datang. Tentunya dari Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak Guru ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi hikmat-Mu, dan pagi ini kami sudah mempersiapkan berbagai hal. Terlebih kami akan masuk dalam proses pembelajaran. Walaupun proses ini lewat media, tapi karena kasih-Mu kami boleh akan memahami semua materi, dan saya sebagai tenaga pendidik boleh menyampaikan materi ini dengan baik. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bagaimana kabar semua? Tentunya sehat, baik, plong, tidak ada lagi apa yang mau dipikirkan. Itu yang dipikirkan hari ini kita akan memulai belajar. Yang kemarin-kemarin sudah kelas 10 sudah masuk di PLS dan seterusnya sudah tes. Ada beberapa tenaga pendidik, tenaga kependidikan sudah dilihat karakteristik. Nah, kalau saya juga sebagai pembina mata pelajaran PPKN, tentunya kamu akan bingung lihat KMB yang memparah. Janggonya, jumbinya, mabuyamo, bemomoka, po saranya. Nah, itulah kehidupan karena step by step orang itu pasti ada perubahan. Dan akan lebih bagus kalau kita bertatapan langsung di kelas. Anda akan lihat, para siswa sekalian akan lihat seperti apa karakter kami masing-masing. Itu gambaran umumnya. Yang berikut saya sebagai pembina mata pelajaran PPKN, ada beberapa hal yang harus kita pahami sebagaimana yang Anda semua sudah, atau yang kamu semua sudah lalui dari SD, SMP, dan seterusnya. Seperti apa guru PPKN itu. Nah, nantilah ini dilihat kalau kita nanti sudah lewat dari penyakit ini, kiranya kita berdoa supaya bisalah Agustus kita sudah boleh bertatap muka karena kegiatan banyak sekali nanti akan dibuat di situ. Nah, kalau seperti ini kan semuanya pasti bingung. Saya juga bingung-bingung. Saya belum lihat yang mana si A, yang mana yang ganteng, yang mana cantik. Ya, jadi lewat inilah. Tapi ada saatnya kita akan bisa bertemu. Itu gambaran-gambaran tentang diri atau pribadi masing-masing tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Oke, kita akan masuk pada materi. Di samping itu dilihat bahwa judul materi kita atau bab 1 yang kita akan memulaikan hari ini adalah nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun sebelum lanjut itu saya sedikit akan memberi gambaran nilai. Anda juga sudah memahami seperti apa nilai itu. Jadi yang jelasnya sesuatu hal yang kita butuhkan atau orang lain butuhkan atau kelompok butuhkan atau rumah tangga yang butuhkan itu ada nilainya. Misalnya contoh kalau di rumah itu punya nilai untuk kita, untuk semua orang. Karena apa? Rumah itu tempat tinggal kita, tempat kita bersendahgurau, tempat kita bertukar pikiran dengan orang tua, dengan siapapun. Itu nilainya besar sekali dalam hidup. Atau yang lain, kita masuk pada proses pembelajaran seperti ini. Di dunia perkembangan sekarang, kita menggunakan media online. Jadi yang sangat bernilai untuk kita itu adalah laptop,
HP, mau re HP yang beri pulsanya, yore. Nah ini persoalan. Jadi bagaimana itu HP itu supaya bernilai untuk kita gunakan, tentu banyak hal yang dituntut. Ya, ini mudah lama-lama. Ido. Ya, doi. Jadi memang sulit di masa pandemi seperti ini, COVID seperti ini, penyakit yang melanda dunia termasuk Indonesia, bahkan SMA GGST 2 dan seluruh sekolah-sekolah yang ada itu mengalami hal yang sama. Ada perbedaan. Tapi ya itulah yang membuat kita akan berpikir, merubah mindset kita ke depan dengan keadaan seperti ini. Saya mau bernilai seperti apa nanti. Itu yang akan kita bahas. Ya, saya itu gambaran sekecil, sekelumit saja tentang nilai. Kemudian yang kita akan masuk, sebelum lanjut, kita lihat itu tujuan pembelajaran. Tujuan di sini ada 4 saya tulis. Yang pertama, dapat mendeskripsikan pembagian kekuasaan dalam negara. Nah ini. Jadi dalam kekuasaan itu dibagi. Siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C, dan seterusnya, sebentar itu akan muncul. Kemudian yang kedua itu membedakan pembagian kekuasaan dan pemisahan. Ini ada 2 hal. Dibagi, kemudian ada pemisahan. Nah, seperti apa? Kalau kita tidak jelaskan bingung. Coba dasarnya mau ndak pisan, kemudian ndak pagi, ndak tila dari bahasa Tempujuyu. Ndak tila pada itu pemonan. Kemudian yang ketiga, dapat mengklasifikasi lembaga-lembaga negara berdasarkan teori kekuasaan. Nah ini dipelajari, ada beberapa teori-teori kekuasaan itu. Misalnya John Locke seperti apa dia katakan, Montesquieu seperti apa. Dan hal ini membuat inspirasi kita, pemikiran kita, kalau kita nanti, Anda semua jadi ahli, itu dalam membuat pendapat-pendapat itu pasti ahli A, ahli B, ahli C pasti beda. Tapi pada akhirnya akan disimpulkan bahwa tidak jauh beda. Pendapat yang 1, 2, dan 3 itu berkaitan. Tinggal bagaimana mengkolaborasikan itu pendapat akan dipahami oleh semua orang, dan itu akan menjadi bagian dan bernilai dalam kehidupan. Kemudian tujuan yang keempat adalah kita harus menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan aturan yang ada, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 4 tujuan yang kita akan capai pada pembelajaran ini. Mempunyai. Direkam kan? Melki. Tidak mungkin ada slide. Nanti ada sana di sini. Nah, yang kedua ya. Nah, Oke. Memang tadi ada rewet, ada kesalahan teknis. Nah, itulah kita menggunakan peralatan IT yang kadang seperti itu. Sama dengan ane data muduang, yang semuropo, ane muropo mai, dia bisa merija. Nah, ini juga kita punya keadaan sekarang ini. Tapi itu bukan jadi persoalan. Nah, sebelum lanjut itu pengelompokan kekuasaan itu sebaiknya kita memahami tentang nilai Pancasila. Tadi ada gambarannya. Seperti apa sesuatu itu bernilai. 1, nilai ketuhanan. Apa yang ada di dalam nilai ketuhanan ini adalah implementasi nilai ketuhanan adalah percaya dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau dia Kristen, dia Islam, dia Hindu, dia Buddha, dia Konghucu, aliran kepercayaan dan seterusnya, mereka menjalankan supaya agama yang dianut itu bernilai sesuai dengan tuntutan agama itu. Dia percaya dan takwa kepada Tuhan. Kalau Kristen ya dia percaya, apalagi sekarang ini walaupun kita tidak sama-sama untuk sementara waktu karena kita harus mengikuti SOP kesehatan, standar-standar yang sudah dibuat oleh pemerintah, kita harus ikuti. Diam di rumah, tapi kita tetap beribadah seperti apa yang kita akan lakukan
dalam pemahaman kita, dalam kepercayaan kita terhadap Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Itu dalam nilai ketuhanan. Kemudian kita menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan seterusnya penganut kepercayaan dan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, ini yang dibutuhkan di sini adalah toleransi. Ketika orang beragama, ketika dia melaksanakan tuntutan agamanya seperti apa, kita mau menghormati. Jangan misalnya, ini banyak terjadi. Tetangga sebelah mungkin duka atau apa yang mereka buat. Tetangga yang sebelah ribut. Nah, ini berarti kita tidak menghormati. Banyak contoh-contoh dalam hidup ini. Kemudian nilai ketuhanan itu adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini adanya Tuhan. Nah, kalau kita yakin sesuai dengan agama kita adanya Tuhan, apa yang kita akan buat? Tuntutan agama itu masing-masing. Ini saya tidak akan menjelaskan detail lagi, tapi kita sudah memahami seperti apa sesungguhnya kita melaksanakan atau memiliki agama ini dan meyakini akan adanya Tuhan. Seperti awalnya tadi, kita yakin, kita bangun dengan pekerjaan dan segala macam kita persiapkan dengan kesehatan yang ada, kita pahami bahwa itu ada Tuhan yang memberi. Bayangkan kita tidur pulas kalau pas di jam bangun tidak terbangun, matemu, nah tidak sempat berdoa. Apalagi waktu tidur tidak sempat berdoa. Begitu mau saatnya bangun, sokaku semua badan. Apa yang mau dikatakan? Apa yang mau dibilang lagi? Tidak ada. Tapi kalau kita memiliki meyakini adanya Tuhan, ingat ada perintah-perintah, ada larangan yang dituntut oleh agama itu masing-masing. Ya, saya kira itu gambaran, itu nilai ketuhanan. Kita lanjut lagi, nilai kemanusiaan sebagai implementasi nilai kemanusiaan adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Jadi ingat, kehidupan kita ini derajat kemanusiaan itu sama. Manusia itu sama di hadapan Tuhan, sama di hadapan pemerintah, di hadapan hukum sama. Tinggal yang membedakan bagaimana perbedaan tingkatan-tingkatan dari apa yang dia lakukan. Misalnya kalau dia mencuri dalam pemerintah, ya hukumnya seperti apa. Kalau dia membunuh seperti apa. Narkoba seperti apa. Tentunya akan ada klasifikasinya. Hukumannya yang dia akan terima. Dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya kita punya hak, persamaan, dan kewajiban. Ada kewajiban kita yang harus. Kita sebagai anak sekolah, apa kewajiban kita? Di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa, membantu orang tua itu seperti apa. Jadi ada hal-hal yang kita harus buat sesuai dengan hak kita dan kewajiban-kewajiban yang kita harus penuhi. Jangan banyak menuntut hak tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Nah, ini persoalan. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Ingat, cinta, cerita indah tanpa akhir. Boleh dalam waktu pacaran, tapi seperti apa? Kita harus melihat saling mencintai sesama. Kalau dia susah, ya jangan tambah susah. Ya kan? Kan biasanya orang itu dia senang lihat orang susah, tapi dia susah juga lihat orang senang. Ini senang lihat orang susah, tapi susah juga lihat orang senang. Kalau orang senang dia susahnya, oh sejauh mau libun kita tungguan gitu. Apalagi kalau seorang bendahara itu terlalu banyak orang yang itu, jadi kehidupan seperti itu. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi seperti apa perasaan sewaktu-waktu ketika kita hidup bermasyarakat, di mana kita berada, di tempat mana kita hidup. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk, saling menghargai adanya perbedaan. Itu kemajemukan. Baik agama, budaya, keberadaan, sampai pada hidup. Itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lihat seperti apa
saya harus melakukan sesuatu itu dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Nah, di dalam sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaannya, dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan menghormati martabat hak manusia, saling menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Jadi ada norma hukum, ada norma adat, ada norma susila. Di sini membuat kita itu seperti apa kita harus melihat sebenarnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita ada kaitannya dengan di atas. Keadilan itu ada hak dan ada kewajiban. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya kira bisa dipahami ini. Kemudian nilai persatuan. Menempatkan persatuan dan kesatuan dalam kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ingat, jangan kita selalu mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Ingat, ada kebersamaan. Jadi ya kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan, kita bersama-sama membangun. Seperti apa saya dibutuh dalam sesuatu, nilainya yang ada pada saya itu dalam sesuatu peristiwa yang terjadi, kepentingan apa yang saya harus lakukan. Apakah kepentingan pribadi saya nongkrong di rumah tidur, dan di sana membutuhkan kita untuk membantu. Nah, pada prinsipnya kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi ditinggalkan itu semua keadaan-keadaan yang sesungguhnya hanya bersifatnya pribadi atau bersifatnya untuk kelompok. Jadi kita dituntut di sini bagaimana kebersamaan dalam sesuatu hal yang akan membuat orang yang ada di sekitar kita itu senang. Karena ini ada nilai persatuan. Ada nilai yang saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ada suku, ada ras, di situ ada etnis, agama. Untuk sila ketiga ini Pancasila itu yang berbunyi persatuan Indonesia haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membedakan, apalagi sampai menjadi pertikaian, perpecahan. Nah, ini satu persoalan. Jadi kita harus pahami itu nilai yang ada dalam persatuan itu, yang dituntut itu adalah seperti apa. Itu tadi sudah dijelaskan bla 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 bla, dan ini dipahami. Kalau kemarin misalnya saya adu dengan keadaan sekitar, ya sekarang kita harus melihat dengan ada pembelajaran seperti ini, kita harus tahu menempatkan diri kita itu seperti apa. Kemudian yang berikut nilai kerakyatan, itu implementasi kerakyatan, mengutamakan kepentingan bersama, sama semacam ini. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena saya pemimpin, saya ini, saya besar, saya yang seterusnya, jadi kamu harus ikut sama saya. Itu tidak boleh. Misalnya dalam kelas, ketua kelas, hari ini pelajaran PPK nggak usah diikut, bingkai semuanya jelas, kita bolos saja. Nah ini, jadi kepentingan bersama seperti apa? Tidak melaksanakan kehendak tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jangan paksa orang tua mau beli HP, mau isi pulsa kalau memang tidak ada. Bagaimana caranya? Mau dapat materi pembelajaran misalnya, bagaimana kita mau ikut? Dikomunikasikan dengan baik. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Banyak yang terjadi di sekolah, banyak. Saya tidak mau masuk karena ini, saya tidak mau ke sekolah karena ini. Saya tidak mau ikut ini karena ini, dan seterusnya. Yang belum sekolah beri motor, yang belum sekolah beri sepatu, dan ini. Nah, makanya disiapkan sebelum kita itu melangkah pada hal-hal yang lebih bagus supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Keputusan musyawarah yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan dalam sila keempat Pancasila itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita bermusyawarah ada wakil ya. Nah itu hal-hal yang harus ada pada pemikiran-pemikiran kita sebagai orang yang baik akan bernilai di kemudian hari. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalamnya ini terkandung nilai keadilan, berarti adil dalam kehidupan sosial harus meliputi seluruh rakyat Indonesia, persamaan hak dalam berbagai hal yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang. Nah, dalam sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan itu. Nah, ini jadi ada lagi haknya, ada lagi kewajibannya. Seperti apa hak saya? Haknya kamu. Hak pendidik, tenaga kependidikan, hak sekolah, hak orang tua, hak masyarakat. Sekarang banyak polemik di sini. Hakmu kami akan belajar tatap muka karena dengan alasan ini, tapi kita tidak bisa menuntut itu karena keadaan yang melanda dunia pada saat ini. Memang betul-betul kita harus patuhi dan ikuti seperti apa yang sudah diatur oleh pemerintah, sudah diatur oleh tim kesehatan, sudah diatur oleh lingkup pendidikan, seperti apa kita tetap bisa berkomunikasi, belajar. Jadi ini ada lagi kaitan-kaitan seperti itu. Kita lanjut, bisa dipahami ini. Nah ini Pancasila tadi yang kita sudah paham. Seperti apa nih? Jadi semua harus hafal ini. Bila pertama digambarkan seperti apa, kedua seperti apa, yang ketiga, yang keempat. Biasanya di dalam pertemuan atau dalam kita dalam proses pembelajaran berikut ya tidak akan keluar. Misalnya saya gambar di papan tulis ini bintang saja. Bintang ini melambangkan sila keberapa? Kalau orang yang tidak paham ini, bintang dilambangkan di langit. Nah ini persoalan. Jadi harus bintang itu adalah ketuhanan. Kemudian seterusnya kemanusiaan, persatuan, kemudian ada banteng di sini, kerakyatan dan bla bla seterusnya. Ada keadilan sosial gambarnya. Ya, saya kira bisa dipahami, ini tinggal mengulangi. Nah, kekuasaan itu dibagi dalam 3 kelompok. Itu menurut Undang-Undang Dasar 45. 3 kelompok itu apa? Di situ ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang legis itu siapa di dalam? Yang eksekutif itu siapa? Yang yudikatif itu siapa? Dan BPKP itu siapa? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Legislatif itu yang ini. Itu ada 3, ada MPR, DPR, dan DPD. Itu yang ada di Senayan sana. Yang nanti tugas-tugas mereka itu akan jelas seperti apa. Di sini adalah pembagian kekuasaan dan pemisahannya. Yang akhirnya ini dari dibagi, dipisah, kemudian dia akan menyatu dalam sesuatu tugas yang harus mempersatukan ketiga-tiganya. Ketiga itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, presiden ada di situ, eksekutif melaksanakan apa beliau, dan seterusnya dengan jajarannya. Ingat, presiden tidak hanya sendiri, ada wakil, tapi tidak cukup. Siapa lagi yang dia mau pilih? Ada menteri dan seterusnya. Kemudian ada jaringannya dari atas sampai di bawah. Dia tidak akan turun misalnya ke provinsi. Karena apa? Sudah ada gubernur di sana. Kemudian gubernur tidak akan turun lagi ke kabupaten. Jadi dalam tanda kutip ini tidak turun bukan berarti tidak akan pernah datang, tapi dia sudah ada perwakilannya. Ada bupatinya, bupati lanjut lagi ke kecamatan, ada pak camat, dari pak camat ada lurah dan desa. Di lurah dan desa itu ada lagi kaur-kaur yang lain. Itu perpanjangan tangan pemerintahan, sehingganya roda pemerintahan yang terjadi di negara kita itu berjalan dengan baik. Karena ini ada kekuasaan yang dibagi. Oke, lanjut, saya kira bisa dipahami. Nah, keterkaitan dalam kekuasaan, ingat tadi ada dibagi kemudian dipisah. Keterkaitannya di mana? Ada presiden, ada undang-undang, APBN, DPR. Apa yang mereka buat di sini? Nah, di sini adalah presiden itu membuat undang-undang anggaran pendapatan belanja negara, bukan cuma sendiri, tapi harus ada komunikasi yang baik dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu harus bagaimana undang-undang ini, bagaimana undang-undang kesehatan, karena sekarang rumit sekali, susah sekali, banyak yang tantang dan seterusnya. Buatkan undang-undangnya. Komunikasi dengan DPR misalnya, yang tidak pakai masker sekarang didenda. Sudah ada dendanya. Kalau di luar negeri jutaan. Kita di Indonesia itu masih ratusan. Ini di wilayah kita Tentena sudah ada keluar kemarin
bahwa kalau kita keluar tidak memakai masker misalnya, kita didenda 100.000 atau sampai 150.000. Itu ketentuan yang sudah dikomunikasikan dengan adanya undang-undang ini, kerjasama dengan pemerintah, antara Presiden dan DPR, bagaimana kita akan luncurkan peraturan ini. Oke, supaya semua masyarakat itu memahami bahwa hidup kita itu tetap ada aturan yang mengelilingi kita. Kemudian yang berikut, Presiden dalam memberi grasi kepada, nah dia kerjasama dengan Mahkamah Agung. Tidak bisa Presiden itu hanya sendiri memutuskan. Mau seperti apa saya mau memberi pembebasan misalnya narapidana. Nah ini yang viral ini buronan kita, Joko Chandra. Nah ini satu persoalan, sehingga yang melibatkan beberapa pejabat harus menanggung konsekuensi karena telah melakukan itu. Ada undang-undang, ada aturan. Seorang yang sudah sudah masuk dalam proses hukum, kemudian ada keputusan hukum, kemudian melanggar itu, dia akan ada proses tersendiri. Itulah yang dikerjakan oleh Presiden jika memberi grasi atau pembebasan kepada napi. Tapi bukan punya Presiden sendiri, tapi dia komunikasi dulu dengan Mahkamah Agung. Seperti apa ini? Kita mau beri grasi atau tidak? Nah itu tugas. Jadi dalam pemisahan tadi ada keterkaitan. Dari pemisahan dengan pembagian ada keterkaitan untuk melaksanakan berbagai hal sebagai tuntutan untuk hidup supaya lebih bagus. Kemudian ya Presiden dalam memberi amnesti, dia kerjasama dengan DPR. Jadi dalam memberi amnesti ini adalah pengampunan. Ya, kalau orang yang sudah kena hukum dalam proses, bagaimana dia mau diampuni? Harus dikomunikasi, dibahas bersama DPR. Kemudian yang seterusnya, BPK, ini yang mengawasi keuangan, membuat laporan kepada DPR. Karena ada fungsi masing-masing yang akan dilakukan. Ya, saya kira bisa dipahami, kita lanjut. Nah, dari materi tadi yang sudah dipaparkan, sudah disampaikan, ada pertanyaan. Nah, ini perlu dijawab dan nanti akan tagihannya ini akan dikumpulkan nanti masing-masing menjelaskan seperti apa ini nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Jadi bagaimana ini mungkin yang ada HP-nya atau ditulis dan seterusnya, kemudian nanti dikumpulkan jawaban-jawaban itu. Yang pertama, apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masa kini? Ya, jadi Anda lebih beri penjelasan pendapatmu dan berikan contoh. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan? Kalau sudah ya jawab sudah dengan penjelasan bla 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 seperti ini. Kalau memang belum ya katakan belum, tapi ada alasannya. Kemudian apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai luntur? Nah, ini. Dan memang ini kelihatannya. Nanti bagaimana Anda membahasnya, melihatnya, apakah memang benar sudah luntur ini atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, apakah kamu ketahui tentang kekuasaan negara, pembagian kekuasaan itu? Ya, kekuasaan negara seperti ini, pembagian kekuasaan seperti ini, nanti Anda jelaskan. Apa saja yang kamu ketahui tentang pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan? Tadi sudah ada penjelasannya. Nanti itu lagi materi. Pembagian ini catatan-catatan. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Membuat undang-undang. Kemudian DPR menjalankan eksekutif, jadi legislatif, ada yudikatif, dan ada eksekutif. Nah, siapa yang membuat undang-undang, siapa yang menjalankan undang-undang, dan seterusnya, presiden, kehakiman, penyelenggaraan negara, peradilan, di mana posisi mereka masing-masing. Yang membuat undang-undang siapa? Tentunya DPR. Kemudian yang menjalankan siapa? Tentunya pemerintah. Siapa itu pemerintah? Mulai dari atas presiden, seterusnya sampai jajarannya, sampai ke provinsi, bahkan kabupaten, desa, dan kelurahan. Itulah yang akan menjalankan itu. Kemudian yang bagaimana kehakiman itu menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum. Jadi dalam pembagian itu sebagai yudikatif. Kemudian kekuasaan konstitutif itu
mengubah dan menetapkan undang-undang oleh MPR. Kemudian kekuasaan eksaminatif, itu pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Dan ini banyak pejabat-pejabat yang tersangkut karena apa? Tugas mereka itu untuk melihat BPK itu mengawasi bagaimana pemasukan, bagaimana pengeluaran dari keuangan negara. Sama dengan di rumah juga biasa. Mama, papa, bahkan kita juga tahu. Ibu itu kalau di rumah dia adalah bendahara. Nah, bapak misalnya doingin nanti jam nol, jam subuh dan seterusnya. Nah, kita akan lihat juga bagaimana pembagian kekuasaan secara vertikal pemerintah daerah dalam penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD itu yang ada di daerah dan provinsi kabupaten. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu adalah DPRD dan pemerintah daerah. Ini tidak lama lagi kita akan memilih ini siapa-siapa yang akan jadi wakil kita di daerah. Kemudian pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Jadi ada pemerintah daerah, misalnya bupati, siapa dia punya pejabat-pejabat yang lain, ada SKPD-nya, Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Nah, itu adalah itu kadisnya dan seterusnya. Ada kepala dinas pendidikan, kepala dinas peternakan, kepala dinas kependudukan dan seterusnya. Karena tidak mungkin kepala daerah atau seorang bupati atau gubernur bahkan atau presiden kalau sendiri mengerjakan pekerjaan itu tidak akan semaksimal apa yang diharapkan oleh rakyat. Jadi unsur perangkat daerah itu adalah ada sekda ya, dipimpin oleh sekretaris daerah, ada lembaga dinas yang sudah saya katakan. Kira bisa dipahami. Kemudian dua tingkatan pemerintahan daerah itu provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan seterusnya, kabupaten kota, ada bupati, kemudian turun sampai ke kepala desa dan seterusnya. Itu diatur secara otonom yang sudah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat sampai ke diberikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Apa yang mereka harus kerjakan. Tetapi perlu kita ingat bahwa tidak semua kewenangan itu boleh dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu gubernur atau bupati. Tidak semua. Ada beberapa hal yang tetap diatur oleh pusat. Apa? Politik luar negeri, kemudian pertahanan, kemudian keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Itu tetap dikoordinir atau diatur oleh pemerintah pusat. Jadi ada 6 hal ini yang tidak diberi kewenangan penuh terhadap pemerintah daerah, gubernur dalam hal ini dan bupati. Nah, kesimpulan. Jadi Anda semua sudah menerima, sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari awal tadi, maka sudah ada pertanyaan tadi itu semoga bisa dibuat. Kemudian kesimpulannya, Pancasila adalah suatu sistem filsafat yang merupakan suatu kesatuan organisasi, suatu kesatuan yang bulat antara sila yang satu tidak bisa dipisahkan dengan sila yang kedua. Kemudian antara sila yang satu dengan sila yang lainnya saling berhubungan, senantiasa dan seterusnya. Ini akhirnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai ke keadilan. Walaupun dalam hal ini memang terjadi lagi polemik di perwakilan kita yang ada di pusat di DPR MPR yang mereka mempolemikkan lagi ini bagaimana ini Pancasila mau dirubah lagi, mau di itu lagi dan seterusnya. Tapi itu bukan urusan kita. Kita belajar dulu seperti apa sesungguhnya Pancasila itu sampai hari ini kita tetap pertahankan. Nah, hal ini memberi suatu pola pemikiran bahwa bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan demikian dalam Pancasila ini sebagai filsafat bangsa Indonesia memahami paham kemanusiaan, paham persatuan, kerakyatan dan dipimpin oleh kebijakan-kebijakan dan dilandasi dan diliputi dan dibimbing oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini. Kemudian ya, bagian struktur kekuasaan di Indonesia ini kekuasaan legislatif ada MPR, DPR, DPD. Kemudian ada DPRD itu yang ada di daerah. Ini jadi kekuasaan legislatif, siapa dia dan seterusnya. Kekuasaan eksekutif siapa dia? Yang jelas adalah pemerintah di sini. Mulai dari presiden sampai turun ke
daerah. Kemudian ada kekuasaan yudikatif. Siapa mereka? Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, ada pengadilan misalnya. Kemudian yang kekuasaan konstitutif, MPR menetapkan undang-undang, kekuasaan eksaminatif, pemeriksaan keuangan negara. Inilah kekuasaan-kekuasaan yang ada sebagai struktur kekuasaan yang ada di Indonesia. Saya kira ini bisa dipahami. Terima kasih. Biarlah pembelajaran kita hari ini dapat kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Kita tidak hanya melihat, mendengarkan, tapi harus menyimak dan menyimpan serta saya melakukan hal itu. Supaya ada betul nilai yang ada, yang kita pelajari dan itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Saya kira ini materi yang bisa saya bawakan untuk hari ini dan nanti kita boleh bertemu lagi pada gelombang dan waktu yang sudah diatur sesuai dengan jadwal masing-masing guru. Terima kasih. Salam, salam sehat, Maroso, Maroso, Maroso. Sudah berhenti, bagaimana? Ibu. Ya. Berhenti. Bagaimana?